Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to our video. So for this time we gonna talk about phrase. Jadi kali ini kita akan membahas tentang apa itu phrase. Dimana di sini kita akan membahas tentang pengertian phrase, unsur-unsur pembentuk phrase, dan jenis-jenis phrase. Oke, kita akan langsung membahas tentang pengertian phrase. Phrase adalah kelompok kata yang tidak mengandung kombinasi unsur, subjek, dan predikat, namun memiliki makna. Jadi, di dalam phrase itu tidak ada penggunaan kombinasi unsur subjek dan juga predikat. Seperti yang kita ketahui, subjek sama dengan pelaku dan predikat sama dengan kata kerja. Jadi, walaupun phrase tidak memiliki subjek dan predikat, namun phrase sudah memiliki makna. Contohnya, a beautiful girl. Kumpulan kata ini sudah memiliki makna, walaupun tidak memiliki subjek dan predikat, atau tidak ada pelaku serta tidak ada aktivitas di dalamnya. Namun, kumpulan kata tersebut bisa dikatakan phrase karena memiliki makna, walaupun tidak memiliki subjek dan juga predikat. Selanjutnya, kita akan membahas hal-hal dasar yang harus kita ketahui tentang phrase. Phrase harus mengandung lebih dari satu kata. Contohnya, girl. Nah, kata girl ini hanya terdiri dari satu kata. Maka, kata girl ini adalah word dan bukan phrase. Namun, jika lebih dari satu kata seperti a beautiful girl, maka kumpulan kata ini adalah phrase karena terdiri lebih dari satu kata. Oke, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang unsur-unsur pembangun phrase. Oke, kita lanjut pembahasannya mengenai unsur-unsur pembangun phrase atau pola umum pada phrase. Nah, pola umum pada phrase dikenal dengan M, H, dan M. Apa sih itu M, H, dan M? Yuk kita bahas satu persatu. Oke, yang pertama yaitu M. M adalah modifier, sedangkan H adalah head. Nah, ada 3 pola umum pada phrase, yaitu M, H, dan M. Nah, apa sih itu M, H, dan M? Oke, yang pertama yaitu modifier. Modifier berfungsi sebagai adjektif kata sifat atau adverb kata keterangan yang menerangkan kata atau kelompok lain. Jadi, modifier itu berfungsi sebagai penjelas dari head. Yang kedua yaitu H atau head. Head berfungsi sebagai apa yang dijelaskan dari modifier. Oke, tadi kita sudah mengetahui apa-apa aja pola umum pada phrase. Sekarang, pola umum pada phrase di sini terdapat 2 M, yaitu M yang pertama atau M yang letaknya di awal disebut dengan pre-modifier. Nah, pre-modifier ini letaknya sebelum head. Sedangkan modifier yang kedua yang letaknya di belakang itu disebut dengan post-modifier atau modifier yang letaknya sesudah head. Oke, sekarang kita lanjut pada contoh-contohnya. Yang pertama yaitu new car. Nah, dari kata ini kita pisah menjadi 2, yaitu new dan car. Mana nih yang disebut dengan head dan mana yang disebut dengan modifier? Perlu kita ingat kembali bahwa modifier adalah bagian yang menjelaskan, sedangkan head adalah bagian yang dijelaskan. Jadi, dari kata new car atau mobil baru, mana bagian yang menjelaskan dan mana bagian yang dijelaskan. Dari kata new car sudah jelas bahwa yang menjadi modifier adalah new, sedangkan car menjadi head-nya. Dari contoh ini berarti yang menjelaskan yaitu new. Jadi new di sini menjelaskan bahwa mobil itu baru.
dan mobil di sini adalah bagian yang dijelaskan. Next, kita lanjut dari contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini sesuai dengan pola umum phrase, yaitu M, H, dan M. Oke, katanya yaitu a beautiful girl behind you. Nah, dari kata a beautiful girl behind you ini, mana yang menjadi pre-modifier, head, dan post-modifier? Nah, dari kata a beautiful girl behind you ini sudah jelas bahwa girl di sini adalah head. Jadi dia adalah bagian yang dijelaskan. Sedangkan a beautiful dan behind you ini, ingat dari yang pertama tadi bahwa pre-modifier adalah modifier yang letaknya sebelum head. Sedangkan post-modifier adalah modifier yang letaknya sesudah head. Jadi, sudah bisa dipastikan a beautiful adalah pre-modifier dan behind you adalah post-modifier. Oke guys, jadi itu dia pembahasan mengenai pola umum pada phrase. Sekarang kita lanjut mengenai jenis-jenis phrase. Terbagi menjadi 9, yaitu yang pertama, verb phrase. Kata utamanya adalah verb yang kemudian diperjelas dengan tambahan modifier. Jika dilihat sekilas, terkadang verb phrase sudah seperti sebuah kalimat tetapi belum memiliki subjek. Contoh, he will ask many questions to you. Kedua, noun phrase, yaitu noun yang diperjelas dengan modifier seperti noun pada umumnya. Noun phrase biasanya berfungsi sebagai subjek atau objek dari suatu kalimat. Contoh, the food your mother made is very delicious. Yang ketiga, adverbial phrase. Sama seperti fungsi adverb sebagai kata keterangan, adverbial phrase berfungsi untuk memberikan tambahan penjelasan dalam sebuah kalimat dengan modifikasi kata kerja verb. Contoh, we can't do many things during the storm. Yang keempat, infinitive phrase. Sesuai dengan namanya, infinitive phrase mengandung kata infinitive di dalamnya. Infinitive phrase dapat berfungsi sebagai kata benda atau noun, kata sifat atau adjektif, dan juga kata keterangan atau adverb. Contoh, I need a phone to call my wife. Yang kelima, prepositional phrase, yaitu propositional atau kata depan atau kata hubung yang diberikan modifier. Contoh, we will go there with my cousin. Yang keenam, exclamatory phrase, yaitu phrase yang kata utamanya adalah exclamatory word atau kata seruan. Contoh, you won't believe how long I have been waiting. Yang ketujuh, ground phrase. Ground juga dapat berbentuk phrase dengan menambahkan beberapa kata modifier. Contoh, I don't like walking in the crowded street. Yang kedelapan, participle phrase. Participle adalah verb yang ditambahkan akhiran ing atau verb plus ing. Dan verb 3, participle. Frasa ini berfungsi sebagai adjektif yang menjelaskan suatu noun. Contoh, the boy drinking a cup of coffee over there is my cousin. Akhirnya kita sudah selesai membahas tentang apa itu phrase. Cukup sampai di sini saja pembahasan kita tentang phrase. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.